Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya semuanya? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Dan tidak lupa Ibu selalu mengingatkan supaya kita semua selalu menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Sebelumnya, silahkan kalian untuk mengisi absen. Setelah itu, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan melakukan doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, anak-anak, hari ini tema pembelajaran kita adalah Daulah Abbasiyah dalam membentuk peradaban Islam. Bicara tentang Daulah Abbasiyah, tentunya Daulah Abbasiyah ini berdiri tidak terlepas dari kemunduran dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah sendiri kemundurannya disebabkan oleh bobroknya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik kecuali Marwan bahkan dapat dikatakan tidak cakap atau tidak bermoral. Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun dari 660 sampai 750 Masehi. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah. Mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara, sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapih, penyebaran Islam hingga ke dataran Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain yang pertama adalah perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais As-Syabani, dan kelompok Syiah. Kemudian juga perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sifat penegarawan yang baik. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Jak, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Jadi itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya dinasti Abbasiyah. Kemudian, proses berdirinya Daulah Abbasiyah ini yaitu babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, menandakan sebuah era baru dan memang benar-benar menjadi era baru. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun, yaitu dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufa dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun, Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127
Hijriah atau 745 Masehi, sebelum cita-cita meraih kekuasaannya terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Saffah, dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintah Daulah Umayyah. Dalam masa konflik itu, ada salah seorang keturunan Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman ad-Dakhil. Ia berhasil pergi ke Andalusia dan membangun imperium kekuasaan Daulah Umayyah kedua. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad. Dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Nah, anak-anak, Daulah Abbasiyah ini menerapkan sistem pemerintahan monarki, di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Sedangkan di Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, di mana presiden dipilih secara umum melalui pemilu. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang mementingkan usaha pengembangan peradaban Islam. Telah banyak prestasi yang diperoleh oleh Daulah Abbasiyah, dari perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga seni, bangunan, arsitektur. Nah, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian ada juga penertiban administrasi pemerintahan pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya juga perkembangan pada bidang politik dan militer. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain. Pada bidang militer, Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Lalu di bidang ekonomi, yaitu perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai saat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang berkuasa. Ia merupakan tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Sikap tegas, adil, dan bijaksana membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai kemajuan sektor ekonomi. Daulah Abbasiyah pada masa ini disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. Kemudian, pada seni budaya, peradaban Islam dalam bidang seni budaya serta mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra.
Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Tidak hanya itu, tidak hanya dalam seni arsitektur, tapi juga dalam seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Nah, untuk kesimpulannya adalah masa kejayaan dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada kepemimpinan Harun al-Rashid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Ilmu pengetahuan begitu berkembang, apalagi dengan gerakan penerjemahan naskah-naskah Yunani. Hal ini pun pada akhirnya melahirkan para ulama-ulama yang handal, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Selain itu dibangun pula perpustakaan Baitul Hikmah pada masa Ja'far al-Mansur, sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat seperti filsafat, matematika, dan sastra. Selain itu, masih banyak lagi ilmu yang berkembang pada masa itu, sehingga zaman itu disebut dengan The Golden Age. Nah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian untuk merangkum apa saja kemajuan-kemajuan yang ada pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, Ibu rasa untuk materi hari ini sudah cukup. Nah, untuk tugas kalian di rumah, Ibu minta kalian untuk merangkum apa saja kemajuan-kemajuan yang terjadi pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Kemudian setelah itu dikirim ke email Ibu. Seperti biasa, Ibu beri waktu, batas pengumpulannya adalah minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu harap pembelajaran kita kali ini dapat kita ambil sisi baiknya, yaitu kita untuk selalu bersemangat dalam mengembangkan pengetahuan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah meskipun kita sekarang dalam keadaan belajar online atau daring. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.